Alat bukti itu jelas dari barang bukti, kemudian dari saksi-saksi, kemudian pengakuan atau keterangan dari yang melakukan. Jadi udah cukup untuk kita menaikkan status orang dari saksi menjadi tersangka. Anak ini mengakui tindakannya? Iya, dia mengakui. Ya, oleh karena itu, ya, tapi kita tetap dalami. Kita dalami. Karena saya nggak percaya sih sebenarnya ya. Karena kan keluarga ini kan keluarga yang super hangat ya ibaratnya ya. Terus juga nggak ada perilaku yang negatif sama sekali nggak ada. Di sini tuh rumah yang hangat gitu ibaratnya. Kalau di sini pasti pastinya ketawa ceria pokoknya. Saudara, baru-baru ini kasus seorang anak menghabisi nyawa ayah dan neneknya menggemparkan publik. Saat kejadian, sang anak juga berusaha melukai sang ibu hingga terluka parah. Kejadian ini terjadi di salah satu perumahan di Bilangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lalu, apa penyebab remaja 14 tahun tega menghilangkan nyawa orang terdekatnya? Simak penelusuran saya di Gelar Perkara. November lewat tengah malam, keheningan perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Lebak Bulus, Jakarta Selatan seketika berubah mencekam. Warga dikejutkan oleh pembunuhan yang dilakukan remaja AS terhadap APW sang ayah dan RM neneknya. Remaja 14 tahun tersebut juga melukai sang ibu. Polisi telah mengamankan anak berhadapan dengan hukum AS dan menetapkannya sebagai tersangka pembunuhan. Alat bukti itu jelas dari barang bukti, kemudian dari saksi-saksi, kemudian pengakuan atau keterangan dari yang melakukan. Jadi udah cukup untuk kita menaikkan status orang dari saksi menjadi tersangka. Anak ini mengakui tindakannya? Iya, dia mengakui. Ya, oleh karena itu, ya, tapi kita tetap dalami. Kita dalami. Kemudian kita sudah mengumpulkan barang bukti, saksi-saksi sudah kita periksa, kemudian dari yang diduga melakukan juga anak yang berkonflik dengan hukum sudah kita mintain keterangan, sudah kita dapat. Setelah itu semalam sudah kita tentukan bahwa dari saksi menjadi tersangka. Baru-baru ini kami mendatangi tempat kejadian perkara guna mencari tahu bagaimana sosok anak berhadapan dengan hukum AS di mata warga. Ya, saudara, tepat di sebelah kiri saya ini merupakan rumah korban, dan ketika kejadian memang diketahui ini sang ibu ini sempat selamat dan berusaha melarikan diri, melompat melalui pagar di rumahnya begitu. Dan tadi saya sempat bertanya begitu kepada pihak keamanan, memang ibu korban ini sempat melompat pagar dan sempat berlari ke arah sana sekitar 25 meter. Namun setelah itu pihak keamanan memang langsung mengamankan sang ibu yang lokasinya ini berada di depan rumahnya. Saya coba perlihatkan kepada Anda sebelum sang ibu dibantu oleh pihak keamanan. Ya, saudara, tepat di tiang ini memang saat kejadian sang ibu dibaringkan begitu untuk selanjutnya diberikan pertolongan. Di lingkungan perumahan, AS dikenal warga sebagai anak yang ramah. Tarno, salah satu tetangga korban, menyebut remaja AS biasa menyapa jika sedang lewat depan rumahnya. Sebelum kejadian tuh sorenya saya pulang jam 5, dia pulang. Nah, cuma dia kan saya di sini dia udah nyampe situ jam nggak nyapa. Tapi bang, anaknya terlihat tertutup ya, Pak? Nyapa kok anaknya tuh. Nggak ini. Suka nyapa? Nyapa. Pembunuhan yang terjadi pada keluarga APW dan AP sangat mengejutkan pihak keluarga. Rangga Aditya, paman pelaku, mengaku sempat tidak percaya keponakannya dapat melakukan perbuatan di luar nalar. Sepengetahuan Rangga, sikap APW dan AP terhadap anak tunggal mereka juga sangat lembut. Nah, saya nggak percaya sih sebenarnya ya. Karena kan keluarga ini kan keluarga yang
super hangat ya ibaratnya ya. Terus juga nggak ada perilaku yang negatif sama sekali nggak ada. Di sini tuh rumah yang hangat begitu ibaratnya. Kalau kesini pasti isinya ketawa ceria pokoknya. Terus kan kayak tiba-tiba pas hari Sabtu itu dengar berita begitu, saya benar-benar shock sih. Kalau yang saya lihat ya, kan saya nggak tahu, kan saya nggak terima mereka ya. Kalau yang saya lihat ya seperti orang tua pada umumnya, maksudnya tutur kata juga halus gitu kan, terus maksudnya nggak ada yang tindakan atau kecenderungan kayak agresif gitu sih, nggak ada sama sekali. Bener-bener lembut. Di sini keluarganya lembut semua, ramah, ceria. Ya gimana, keluarga yang hangat, nggak ada konflik atau apa gitu. Selama mengenal keponakannya, Rangga tidak pernah melihat hal janggal pada AS. Meski dikenal pendiam, AS mudah bergaul dan pintar. Sosok anak ini sebenarnya pendiam ya, agak pendiam sebenarnya. Cuma dia berbaur dengan sepupunya, main bareng tuh akrab gitu. Terus kan akademisnya juga pintar gitu kan. Ya kayak anak-anak pada umumnya lah. Pembunuhan terhadap ayah dan nenek terjadi saat para korban sedang tidur. APW sang ayah dan AP sang ibu tidur di kamar mereka di lantai 2. Saat itu, pelaku menyerang kedua korban dengan menggunakan benda tajam. Dalam kondisi terluka, kedua orang tua pelaku turun ke lantai 1. Sementara itu, RM, nenek pelaku yang keluar kamar usai mendengar kegaduhan, turut menjadi korban. AP, ibu pelaku, berhasil menyelamatkan diri keluar rumah sambil minta tolong warga. Diketahui, ayah dan nenek pelaku ditemukan tak bernyawa di lantai 1. Pelaku AS sempat melarikan diri keluar perumahan, namun berhasil ditangkap petugas keamanan lingkungan. Kita dapat kabar dari rekan, katanya ada penusukan. Saya kontak balik. Itu penusukan di mana? Di Bandung 551 posisinya korban. Lanjut, saya kontak lagi. Teman nimpah, tersangkanya keluar katanya, pelakunya. Saya inisiatif. Karena di sini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu. Ketangkaplah di sebelum lampu merah, Karangtengah sini. Itu saya bawa ke komando sini, pos RW. Saya tanya dia, kamu rumahnya di mana? Awalnya dia ngomongnya di B617. Pas kita desak-desak B612. Nah ada teman saya datang, ternyata itu cucunya korban yang punya rumah. Gitu. Guna mendapat kesimpulan terkait motif pelaku menghilangkan nyawa ayah dan neneknya, polisi melakukan sejumlah pemeriksaan. Di antaranya memeriksa ponsel pelaku hingga melibatkan psikolog forensik. Dari penyidik sudah membuka isi HP. Itu yang mungkin harus kita cari ya. Di dalamnya apa saja yang bisa kita lihat dan menjadi barang bukti tentunya. Di dalamnya yang jelas di HP tidak ada yang aneh ya. Jadi foto, kemudian juga video-video yang ada di dalam itu ada lucu-lucuan saja. Jadi tidak ada yang janggal di mata penyidik. Beberapa spekulasi terkait penyebab pembunuhan sempat muncul. Salah satunya soal isu pelaku tertekan lantaran selalu dipaksa belajar oleh orang tuanya. Memang beredar bahwa dia dipaksa untuk belajar, tapi sejauh ini setelah kita tanyakan, dia memang disuruh belajar. Tapi dia itu sudah hal biasa bagi anak yang berkonflik dengan hukum, ya. Jadi dia menjawab bahwa itu biasa disuruh atau memang menjadi kebiasaan dari ibu bapaknya, dia disuruh belajar. Ya, jadi memang disuruh dari bapak dan ibunya, tapi dia tidak merasa ditekan, ya, karena memang dia bilang kalau saya belajar saya pintar. Saat ini
kondisi anak pelaku berhadapan dengan hukum, AS telah membaik. AS dititipkan di rumah aman milik Kemensos. Jadi untuk keberadaan anak yang berkonflik dengan hukum sudah kita titipkan ke lembaga penitipan anak sementara. Ya, untuk anak yang berkonflik dengan hukum ya sekarang sudah stabil. Kemudian sudah setelah kita tanya dia bisa menjawab dengan lancar. Lanjut juga sudah diperiksa juga dari psikologi forensik. Ya, jadi hasilnya kita tunggu saja karena itu sudah diperiksa ya kemarin untuk kejiwaannya. Ya betul, diproses. Tersangka AS dijerat pasal berlapis. Karena masih di bawah umur, AS hanya akan menjalani setengah masa hukuman orang dewasa, yakni maksimal 7 tahun penjara. Kita lengkapi berkas. Jadi 7 hari plus 8 itu wajib kita lakukan pemberkasan dan harus lengkap. Kemudian kita terapkan di pasal 3338 KUHP subsidiar 351 ayat 3. Lanjut juga kita lapis dengan Undang-Undang KDRT pasal 44 ayat 2 dan 3 yang hukumannya jadi separuh dari hukuman dewasa, berarti 7 tahun ya gitu. Jadi itu yang kita lakukan karena memang dari semua kejahatan pasti ada sanksinya. Saudara, kasus seorang anak yang membunuh ayah dan neneknya serta melukai ibunya menambah daftar panjang kasus pembunuhan yang dilakukan anak terhadap orang tua. Lalu, mengapa seorang buah hati tega untuk menghabisi nyawa-nyawa orang terdekatnya? Ada apa sebenarnya di balik fenomena ini? Ulasannya bersama para ahli sesaat lagi. Kasus anak membunuh orang tuanya merupakan kasus yang berulang. Ada beberapa motif yang kerap melatar belakangi kasus anak menghabisi nyawa orang tua. Saksikan ulasannya tetap di Gelar Perkara. Terima kasih Anda masih di Gelar Perkara. Saudara, kasus anak membunuh orang tuanya terjadi berulang kali. Ada sejumlah faktor yang melatar belakangi para pelaku tega menghilangkan nyawa orang-orang terdekat. Salah satunya faktor emosional. Yang kita harapkan dari proses itu nanti akan diambil kesimpulan yang tepat, lalu kemudian proses yang bisa dilakukan secara benar, adil, dan memberi rasa manfaat bagi semua pihak. Karena tentu anak ini punya orang tua, punya keluarga. Hampir 2 pekan berlalu, proses hukum kasus anak menghilangkan nyawa ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan masih berjalan. Sejumlah pihak turut menyoroti penanganan kasus ini. Salah satunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memastikan pelaku AS yang masih di bawah umur telah mendapat hak-haknya sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Karena ada hak-hak yang harus dihormati dan dipastikan diberikan gitu ya. Contoh misalnya ketika mengikuti proses ini anak mendapatkan pendampingan tidak, lalu kemudian mendapatkan bantuan hukum tidak, dan lain-lain. Dan setelah melalui pengecekan itu sudah dilakukan gitu, termasuk pendamping dari KPPA gitu ya, termasuk ahli dan tim penyidik yang sudah melaksanakan tugasnya dan itu sekarang tahapannya sudah
sudah berjalan dan tentu kami terus mendampingi proses ini gitu ya, dan memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi. Hingga saat ini, polisi masih mendalami motif pembunuhan. Kemen PPPA berharap apapun kesimpulan dari penanganan kasus ini dapat berorientasi pada masa depan anak. Kita harapkan dari proses itu nanti akan diambil kesimpulan yang tepat, lalu kemudian proses yang bisa dilakukan secara benar, adil, dan memberi rasa manfaat bagi semua pihak, karena tentu anak ini punya orang tua, punya keluarga, sekolah dan lain-lain, termasuk hak anak untuk bisa tetap memperoleh pendidikan gitu ya. Ini musim UAS, sehingga memfasilitasi pelaksanaan UAS susulan, dan kita berharap tadi bisa membuka kasus ini secara terang benderang, memberikan satu solusi untuk tujuan kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, dalam kasus pembunuhan ayah dan nenek yang dilakukan anak di bawah umur, psikolog forensik menilai motif bukanlah satu-satunya aspek yang harus diperhatikan. Salah satu yang dapat menjadi prioritas adalah memulihkan kondisi psikis anak. Perhatian, karena motif anggaplah tidak pernah berhasil kita simpulkan secara final, kita alihkan perhatian untuk bagaimana memberdayakan faktor-faktor protektif itu tadi guna mendukung program rehabilitasi si anak. Perbincangan tentang motif itu relevan, tapi saya sesungguhnya lebih hirau pada pertanyaan tentang anak ini akan kita apakan. Jadi saya tidak mau terkunci pada titik hulu, tapi saya mau lebih mengajak bicara ke titik hilir tentang prospek tanda petik kesembuhan anak ini. Karena kalau anak itu sembuh berarti dia akan bisa berintegrasi dengan masyarakat, dengan keluarga. Kasus anak membunuh ayah dan neneknya di Cilandak menambah panjang daftar kasus pembunuhan yang dilakukan anak terhadap orang tuanya. Sebelumnya, kasus anak menghilangkan nyawa orang tuanya telah terjadi beberapa kali. Di antaranya, pada 21 Juni 2024, seorang remaja perempuan menghabisi nyawa ayah kandungnya di Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku mengaku sakit hati karena dituduh mencuri dan disebut anak haram oleh sang ayah. Agustus 2023, di Depok, Jawa Barat, seorang lelaki 23 tahun tega membunuh ibunya. Pelaku mengaku sakit hati karena kerap dimarahi sang ibu sejak kecil hingga dewasa. Juni 2023, seorang lelaki 22 tahun yang berprofesi sebagai anggota TNI nekat menghabisi nyawa sang ayah di Bekasi, Jawa Barat. Motif pelaku sakit hati karena tidak diberi uang. Juli 2022 lalu, remaja lelaki 22 tahun di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, nekat menghabisi nyawa ayah tirinya. Pelaku kesal karena dibangunkan korban saat tidur. Motif pelaku anak berhadapan dengan hukum membunuh orang tuanya berbeda-beda. Namun pada dasarnya ada dua motif yang melatar belakangi pelaku melakukan tindakan di luar nalar. Secara sederhana motif hanya dua, motif emosional atau motif instrumental. Dikatakan motif emosional yaitu ketika seorang anak yang melakukan pidana melakukan aksinya itu untuk meluapkan, untuk mengeksternalisasi perasaan-perasaan negatifnya. Marah, benci, sakit hati, dendam, cemburu, frustrasi, tidak berdaya, atau serbaneka perasaan-perasaan negatif lainnya, itu adalah motif instrumental. Ini tidak ada urusannya ini dengan emosi, tidak ada urusannya dengan perasaan. Seseorang, dalam hal ini anak, melakukan pidana untuk apa? Untuk memperoleh manfaat tertentu. Mungkin agar dia dipindahkan ke sekolah yang lain. Mungkin agar dia ditakuti oleh teman-teman karena dianggap sebagai sosok jagoan. Mungkin agar dia mendapat harta warisan. Mungkin
manfaat-manfaat lain, popularitas atau apapun namanya. Mungkin kasus seorang anak yang menghabisi nyawa orang tuanya berulang kali terjadi. Deretan kasus anak membunuh orang tuanya seakan memberi sinyal bahwa potensi kejahatan bisa muncul sewaktu-waktu di sekitar kita. Maka yang dapat dilakukan adalah saling menjaga di antar keluarga inti, membuka komunikasi dengan buah hati agar ikatan kasih sayang di antara anggota keluarga makin kuat. pihak yang paling potensial menjahati kita justru adalah keluarga sendiri. Kenapa? Karena keluarga lah yang dianggap tahu tentang kebiasaan hidup kita, tahu tentang kelemahan-kelemahan kita, tahu tentang siasat paling jitu untuk menaklukkan kita. Jadi hitung-hitungan di atas kertas, nasihat yang muncul semestinya bukan hati-hati, waspada terhadap orang tak dikenal. Bukan. Justru hitung-hitungan di atas kertas, jangan yang harus muncul adalah hati-hati terhadap keluarga sendiri. Memang terdengar jadi aneh, terdengar jadi absurd. Tapi itulah nalarnya. Karena sekali lagi, orang yang paling potensial menjahati kita adalah orang yang paling kenal tentang diri kita. Siapa yang paling kenal tentang diri kita? Siapa lagi kalau bukan anggota keluarga kita sendiri. Kasus-kasus pembunuhan terhadap orang tua yang dilakukan oleh anak merupakan kasus kriminal luar biasa. Agar kejadian serupa tak terulang, masyarakat perlu memperhatikan pola asuh anak secara positif. Orang tua harus menjalin komunikasi dengan baik dengan anak, juga memperhatikan tumbuh kembang dan kepribadian anak dari waktu ke waktu. Benediktus Aditya, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta.